Rencana gitu sih kita hari ini. Jangan lupa ya di itu ya, Satria di share screen itu itunya dokumentasi start awalnya. Ya ini kita udah mulai ke week kedua ya, langsung praktek aja. Kita mau bikin aplikasi konsol untuk ekstrak dokumen dengan library Tabula production. Sebenarnya apa sih dokumen extraction itu? Dokumen extraction itu sebenarnya mempermudah kita capture data dari dokumen dan kita simpan ke database. Jadi untuk diolah datanya kan kita harus diekstrak dulu ya dari dokumen ke database dulu. Jadi kita bisa olah, bisa kita show di aplikasi atau di API. Nah, ini untuk logikanya. Jadi dokumen diekstrak dan kita simpan ke database subsidiary. Misalnya suatu dokumen kita ekstrak pakai engine konsol itu, terus kita save datanya ke database. Nah, dari database ini kita bisa olah datanya nih. Diapain datanya, kita bisa olah di database. Ini untuk tabula library. Jadi library kita mau coba ekstrak absen yang dari kalian itu ya. Absen yang kalian sering kirim ke saya itu. Nah, kita cuma mau ekstrak nih dokumen PDF itu ke database. Nah, ini contohnya pakai dokumen yang kalian kirim kita ya, ke saya ya, absensi. Kita mesti database dengan engine pakai library Taboola. Nah, ini console application for document extraction. Jadi kita pakai common application ya, console application buat ekstrak datanya. Jadi kelebihannya itu kenapa kita pakai konsol, karena konsol itu lebih cepat prosesnya, nggak ada interface-nya, jadi bisa running di background secara cepat untuk proses data extraction, dokumen extraction atau processing. Ini benefits of document extraction. Jadi kita bisa increase efisiensi. Jadi kita bisa automate data extraction, reduce manual effort. Jadi kita nggak perlu input ulang langsung ke aplikasi atau ke database manual gitu satu-satu. Jadi setiap absen si A nih diinput manual ke database, si B kita input manual ke database. Jadi nggak perlu manual kayak gitu. Kita bisa langsung ekstrak secara automate. Jadi kita ekstrak langsung balik save ke database semuanya. Ya perlu tahu satu per data lebih efisiensinya lebih bagus. Oke, dan yang kedua enhance akurasi. Jadi kita nggak ada human error nih kalau kita pakai dokumen extraction gini. Jadi kita bisa automate dan meminimalisir human error untuk salah input atau gimana. Terus yang ketiga, improve insight. Jadi kita bisa analisa data nih ketika udah diekstrak ke database, nah kita bisa olah nih. Jadi semua aplikasi bisa consume database. Jadi sebenarnya main of application itu dari database-nya. Jadi kalau nggak ada database ya itu kita nggak bisa olah data. Kita nggak bisa show di aplikasi kita. Jadi main of application itu sebenarnya database. Jika database sudah ada datanya, nah kita bisa olah data yang tersebut. Ini application of document extraction. Jadi kita contohnya aja ya. Jadi kita bisa seandainya di financial sector. Nah, ekstrak data itu sebenarnya kita bisa ekstrak data kayak buat finance statement. Nah, kita bisa ekstrak tuh ke database. Atau nggak invoice daripada kita input manual, invoice ribuan atau jutaan invoice, kita bisa langsung eksekusi dalam sekali action. Atau nggak receipt for accounting atau audit proses, audit purpose. Jadi lebih cepat prosesnya lah kalau kita pakai bikin engine untuk dokumen extraction. Contohnya di healthcare industry nih, misalnya ada dokumen pasien nih, kayak medical records. Nah, itu kita bisa lab reports, nah, kita bisa langsung ekstrak juga ke database langsung. Jadi nggak tanpa input manual. Jadi kita bisa
Bisa kita punya company nih, kita biasanya ada admin buat put data manual ke aplikasi atau ke sistem. Nah, kita bisa cut orang itu, kita gantikan dengan robotik ini, dengan automate extract data ini. Jadi sekali action, klik langsung ke input datanya semua ke database. Jadi nggak perlu manual. Itu sih. Kita sebenarnya eh, idenya di situ kenapa kita bikin engine untuk document extraction. Jadi meminimalisir data entry yang kita hire, kita gantikan dengan automate ini. Legal service juga bisa tuh, kayak misalnya kita ada legal documents atau kontrak itu kita bisa langsung ekstrak juga data ke database. Banyaklah contoh-contoh yang kita eh, gunakan untuk ekstrak database, ekstrak data database itu. Research juga bisa akademi report, research reports, nah itu bisa di sama tuh kita bisa ekstrak juga ke database dengan engine ini. Nah ini untuk conclusionnya, summary-nya jadi kita bisa ekstrak dokumen menggunakan console application dengan tabular library. Kita takeaways-nya, jadi kita bisa improve efisiensi, akurasi data lebih bagus. Kita ekstrak database, ekstrak dokumen ke database pakai engine, jadi nggak manual. Nah, dari sini ada yang perlu di itu nggak ditanyakan nggak, teman, sebelum kita masuk ke praktek langsung nih. Jadi teorinya cuma sedikit nih, kita baca praktek sekarang. Ada yang perlu dibahas nggak teman-teman? Ayo langsung aja ditanyakan. Jadi kenapa kita langsung praktek benar-benar nanti kepake ke nanti skill kita kepake di company karena kita emang sekarang kan lagi program praktisi mengajari. Saya mengenalkan engine yang sering digunakan di company. Nah ini salah satunya buat ekstrak dokumen. Nanti mungkin kalian kalau misalnya bikin CV nih, sometimes kalau nggak bikin LinkedIn, kalian bisa itu tuh masukin project kalian nih pernah bikin apa nih di console application nih. Wah saya pernah bikin ini ditulis nih di story kita nih project buat ekstrak dokumen. Udah bisa nih, udah bisa menguasai nih kalau misalnya nanti kalian udah bener ikutin labnya ya. Saya masukin ke itu ntar history of project kalian nanti di CV atau nggak di LinkedIn. Oke, ada yang perlu dibahas lagi nggak teman-teman? Langsung aja ya. Atau langsung aja nih kita langsung ke lab aja ya teman-teman ya. Oke, langsung lab aja berarti ya. Nah ini step by step untuk praktikum keduanya ya. Step by step create project document extraction using console application with tabular library. Pertama kan kita create project console application dulu ya. Saya rasa tuh kan udah bisa ya bikin project console application ya. Langsung aja dimulai teman-teman. Ayo, langsung aja dimulai ya biar kalian bisa langsung hands on nih. Bisa langsung bisa bikin project ini. Jadi bisa taruh di itu nanti history of project buat CV kalian. Perusahaan kalau misalnya screening CV ya pasti dia ngeliat itu tuh history project kita nih. Kita udah pernah bikin project apa nih. Nah, itu bisa nilai plus buat perusahaan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kalau bisa ya. Soalnya ini main of materi kita ke depannya nanti kita konsum database ini yang mau kita ekstrak sekarang. Nah, kalau kalian udah ekstrak, udah coba bikin projectnya, nah di sini ada praktikum 2 konsol ekstrak data. Nah ini kalau udah bikin, kalian bikin struktur ini ya, filenya. New folder, klik kanan di sini, new folder. Nah, new folder kalau udah dinamain database sama service. Kalau udah kalian bikin ini nih, kelasnya nih. Klik kanan di folder, add, terus class, dinamain database service. Sama, yang bawah juga sama ya. Klik kanan di folder, add,
class, extract data service. Untuk namanya disamain aja ya teman-teman ya. Database service. Udah teman-teman, ada yang ketinggalan nggak? Langsung aja. Kalau misalnya ketinggalan langsung di itu aja. Kita bahas dari awal kalau misalnya ada yang ketinggalan. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Kalau bisa ini semuanya yang kerjain nih. Karena buat kalian juga ntar ke depannya untuk history project-nya. Dan nanti kita untuk praktikum ke depannya nih kayak bikin API, bikin desktop application, bikin web. Nah kita juga nanti bakal akses database ini yang kita ekstrak sekarang ini. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau bisa. Kalau kita bikin struktur filenya, kalian klik kanan di sini nih, kan? Terus manage nugget package. Oke, terus masuk ke tab browse. Nah, terus kalian download ini nih, Dapper Microsoft. Diketik aja ya langsung ya di browse ya. Di browse ini ketik Dapper, nanti diinstal. Terus ketik Microsoft.identityframework.sql server. Nah, ntar kalian install juga nih, klik install. Nah, terakhir yang Tabula. Tabula ini kalian juga sama nih. Ketik Tabula, nanti langsung install aja untuk nugget package-nya. Nih, misalnya Dapper. Nah, ketik aja Dapper. Klik, nanti ada install di sini nih. Kalau kalau udah install, ntar ada tulisan uninstall. Tapi kalau misalnya belum install, ntar ada ini button install di sini. Klik aja install, nanti di oke aja. Kalau misalnya ada pop up untuk notifikasi yes or no-nya. Jadi kalau misalnya udah install semua, nanti ada di install ini ada ini nih, ada nugget yang udah kita install, library yang udah kita install. Ini ada checklist birunya, apa hijaunya? Dapper, Microsoft Entity Framework, .SQL Server, sama Tabula. Ini ada tiga intar yang checklist. Lihat kan ya ini projectnya saya share kelihatan kan ya teman-teman? Apa ada yang belum kelihatan untuk project ininya konsolnya? Udah ada Satria, kelihatan ya? Tuh kan kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya kelihatan ya, aman ya berarti ya. Oke, jadi kita kalau mau install di tab browse, ya kan, ketik Dapper, terus Tabula, dan SQL Entity Framework di browse ini ya, kalau mau install ya. Jadi kalau ngelihat yang udah diinstal, kita lihat di sini, installed. Nanti di sini ada Dapper, SQL Server, sama Tabula. Ini harus diinstal ya, karena kita ntar pakai library ini, library yang udah ada di Nugget package. Jadi untuk Visual Studio itu kita punya Nugget package. Nah, kita bisa install library apapun itu yang kita mau. Sekarang kita contohnya untuk install library dari Dapper sama Taboola sama SQL Server. Ada yang belum? Ada yang udah? Boleh di chat atau di mana nanti untuk udah apa belumnya? Kalau belum nanti gimana? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan langsung. Gimana teman-teman? Ada kesulitan? Ada yang belum sampai ke install ini Pak, permisi macetnya? Pak, dari yang folder bisa nggak Pak? Dari yang folder, ya sebentar ya. Nah ini ada yang folder nih. Tadi klik kanan di nama projectnya, ya kan teman-teman ya. Terus klik add, nah new folder, new folder. Nah, namain database sama service. Jadi bikin dua ya. Berhubung saya udah nih, saya hapus lagi nih. Database sama service. Udah, udah kalian bikin kelasnya di dalam folder ini. Klik kanan, add.
terus kelas. Terus nama ini namanya database service. Itu udah oke aja. Terus sama nih di sini nih, klik kanan di service, add class. Sama ya, dinamain sama dengan yang ini ya, yang punya saya. Nah, kalau udah, baru tadi install Nugget package-nya. Klik kanan di project, terus pilih manage Nugget package, teman-teman nih. Yang ini ya, klik, terus cari di browse, ketik yang tiga ini. Ketik, yang sampai salah ya. Tik Dapper, Microsoft Entity Framework, .SQL Server, nama Tabula. Nanti diinstal aja. Klik di sininya, terus setelah ada button install, klik install udah. Acep-acep aja. Oh, ada keterangan accept. Pastikan nih di install ini ada tiga ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan langsung aja ya, langsung ditanyakan aja, nggak usah malu-malu. Ini soalnya penting nih buat kalian nanti ke depannya. Berarti story project kalian nanti ke depan di CV atau di LinkedIn, kalian tambahin aja. Pernah bikin project ini gitu. Pasti itu nilai plus buat perusahaan. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak ngerjain. Sayang. Pak tadi browse apa aja Pak? Berapa? Yang terus nih, kalian ketik ketik Iya Pak. tiga ini. Nah, misalnya kalian ketik Dapper yang pertama ya. Per enter. Nah, ntar kan ada Dapper nih di sini nih. Nah, di sini ada ini nih, button install. Klik install, di accept, udah selesai. Kalau udah install, kalian yang kedua nih. Yang kedua kan kita install SQL Server ya. Nih Microsoft Entity Framework .SQL Server. Ketik lagi di browse. Kalau udah sama diinstal juga. Yang terakhir Tabula nih, sama nih Tabula ketik di browse dan install. Nah, baru nanti ke next stepnya. Ada yang belum, ada yang udah. Ada yang belum langsung itu ya, jangan sampai ketinggalan ya. Di chat aja di itu kalau nggak mau ngomong ya di chat aja di chat room. Belum saya Pak. Di chat di chat tadi. Pak, apakah bisa dari ulang? Bisa dari ulang gimana nih? Dari awal bikin project ya? Oh, dari awal berarti ya, bikin project awal ya. Kalian ketik di sini nih, Windows, cari Visual Studio 2022. Terus kalian enter. Nah, ntar ini ada create a project. Klik create a project, terus pilih pilih console apps. Console apps. Nah, ini kita kalian pilih. Bisa juga di search di sini nih. Soal bingung nyarinya, console app. So, app. Ya gini ya, jangan yang bawah, yang ini. Kalau udah, pilih, klik, terus next. Terus dinamain, ini nih, praktikum 2 seandainya ya. Underscore console apps, underscore extract data. Sama nih, habis itu ntar di next. Udah habis itu create, langsung aja create. Itu sih. Kalau udah ntar muncul ini, project yang ini nih. Yang sekarang udah kita bikin. Pertama kali klik create folder, add new folder, dua kali ya.
database sama service. Kalau udah folder, klik kanan di foldernya, add class. Terus nama class-nya extract data service sama database service. Itu sih, teman-teman. Kalau udah, baru klik kanan di project-nya, terus manage knowledge package, nanti muncul ini nih. Ada tab browse sama installer. Jadi kalian ketik di browse dapur Microsoft Entity Framework.SQL Server sama Tabula. Itu teman-teman. Oke, ada yang masih ketinggalan nggak? Langsung aja di chat ya. Sebelum malu langsung aja. Ini buat penting nih soal ini buat kalian ke depan. Oke, yang belum bisa di chat aja nih. Kalau udah nggak ada chat, berarti udah semua ya. Saya kira udah semua. Udah semua teman-teman. Di installer, cek dapur, SQL Server sama Tabula udah ke checklist hijau semua ya. Nih, tanda udah diinstal checklist hijau ini. Kalau yang belum bisa di chat, saya tunggu nih sampai jam 12 pas deh. Oke, ada yang tinggalan masih? Oh, kita lanjut ya berarti ya, lanjut ke next step ya berarti ya, kalau udah semua ya. Oke, lanjut ke next step. Pertama, kita bikin database service. Kita masuk ke data service aja, udah kita bikin. Nah, isinya ini isinya nih teman-teman. Database service, ini bikin ketika ini codingannya ya, static SQL connection, SQL get connection. Nah, ini namanya connecting string. Jadi buat biar kita bisa akses database pakai ini nih, namanya connecting string. Nah, caranya gimana? Biar kita tahu servernya apa. Jadi setiap komputer beda-beda ya nih ya servernya teman-teman ya. Caranya kita buka SQL Server Management Studio yang ini teman-teman. Nih, ketik di Windows-nya, pilih ini nih, Microsoft SQL Server Management Studio yang 18. Atau tipe yang lain juga bisa, yang lain udah di-install di komputer kita. Udah, kalian klik, klik dulu sampai muncul itu ntar login. Nah, server name ini sebenarnya nama komputer kalian nih, nama hostname kalian. Misalnya apa hostname ntar di sini ada nih di sini. Kalian copy ininya, copy server name-nya ini, copy, ditaruh di sini teman-teman. Server sampai titik koma. Nah, ini nama servernya. Dua database. Kalian bikin di database ntar di sini. Kalian login dulu, connect. Udah bisa login, berhasil login. Klik kanan di menu server di database, pilih database ini di root. Nah, klik kanan di database, new database. Bikin aja nama database-nya DB UNJ gitu aja. DB UNJ. Ah, udah, kalian oke. Klik oke. Udah itu sih database-nya diganti sama klik oke. Gitu teman-teman.
Kalau udah, kita bikin satu table. Masuk ke DBUNJ, ke table. Nah, terus kalian bikin ini nih, bikin table ini. Nah, jadi ini slide udah ada. Nah, nah nih teman-teman, untuk codingan si tab apa, stable-nya. Caranya tadi, klik kanan database, terus new query. Query, kalau udah, kalian ketik ini. Nah, ketik ini nih, creatable. Creatable ID-nya apa ini? Diketik, benar-benar sama ya, teman-teman ya. Yang saya beda. Database. Satu table doang sini, table absensi. Kalau udah selesai, baru klik execute nih. Klik kanan di server ya, kalau udah bisa login ya. Klik new database, sorry database nih, new database, DBUNJ, kalau udah bikin DBUNJ, masuk ke DBUNJ, klik kanan, new query, baru ketik yang tadi saya share di slide. Ada yang ketinggalan nggak? Langsung aja ya teman-teman ya, sama malu-malu. Nggak apa di chat cuma masalah. Jangan ketinggalan kalau bisa untuk materi ini. Maaf Karena Pak, penting banget nih saya sampai ketinggalan. akhir nanti. Halo, halo. Maaf, Iya, ya. kenapa saya ketinggalan yang di tadi program terus database service-nya pas mau ngetik SQL connection-nya. Oh, iya, ya. Nih, teman-teman. Gini aja deh, teman-teman ya, kalau misalnya yang ini belum nih, yang penting kalian udah bikin database dulu aja. Login ke database tadi, login ke database. Untuk yang ini nanti aja ya, nggak apa yang ini nanti aja. Ini saya copy ntar di chat. Yang penting kalian bikin database dulu aja. Masuk ke SQL servernya, login, login, bikin database-nya. Udah, Bon? Udah kan? Kalau udah, tadi bikin new query di DBWNJ yang untuk kita bikin. Klik ini. Itu. Nah, ini saya copy aja deh ke teman-teman ya. Biar cepet dah. Tapi nanti diganti intinya ya, jangan lupa ya, servernya sama passwordnya ini diganti. Jadi jangan sama kayak punya saya. Dan ganti nih. Cuma update ke chat ya. Jadi teman-teman bisa update ke chat ya. Yang penting pertama kali bikin DB dulu ya teman-teman ya. Bikin DB dulu tadi. eh, Kalau udah login, klik kanan di ininya nih, di server ini. Sorry, masuk ke server ini. Dari awal deh, baru-baru login ya. Ini masuk ke sini, terus input passwordnya.
username password. Kalau udah, klik di nama servernya, terus eh, masuk ke database ini, database, klik kanan di database, view database. Gitu, teman-teman. Muhammad Ilyas ya. Nah, itu caranya dari awal ya, tadi diikutin aja. Muhammad Ilyas. DP-nya tadi DBUNJ, DBUNJ. Kalau udah klik oke, gitu aja, selesai. Kalau udah kita lihat nih di over database-nya, klik kanan di DBUNJ, new query, query. Nah, ini query-nya nih. Saya share di slide di gampang. Kalau udah kalian execute ya. Nih, di itu aja diketik biar bisa bikin table kalian di SQL Server. Bisa jelasin ya, ini nama table-nya, DBO absensi nama table. ID ini kita pakai ID GUID ya, GUID, Unique Identifier tuh GUID. Jadi kita bikin ID, bukan increment integer yang bisa kalian bikin ya, ini kita pakai GUID. Jadi kita perusahaan ini, perusahaan kebanyakan kita pakai GUID, bukan pakai integer untuk primary key-nya. Jadi idealnya kalau bikin table itu jangan pakai integer atau string untuk primary key-nya, harus unique identifier ini. Nah, kan kita pakai itu di perusahaan. Pakai quit namanya. Ini nama varchar nih tipe datanya. Varchar tuh bisa bisa masuk ke semuanya. Integer bisa masuk, boolean bisa masuk, terus string bisa masuk. Ini namanya varchar. Untuk length-nya ini 500. Ini length dari jumlah karakternya. Ini maksimal 500. Not null, ini nggak boleh null. Kalau boleh null ya null doang isinya. Null tuh kosong, boleh kosong. Berarti kalau not null ya nggak boleh kosong. Kalau null doang, dia boleh kosong. Ini creator tuh tipe-tipe datanya datetime. Datetime ini tipe data tanggal. Tanggal boleh kosong. Ini primary key. Nah, ini primary key-nya ini ID. Kalau udah kalau misalnya udah ditambahin di sini, kalau misalnya udah selesai eksekusi ya, nanti klik kanan di tabelnya, sekalian refresh. Harusnya udah ada ini ya, DPO absensi. Harus dipastikan udah ada DB absensi ini. Apa table absensi ini harus sudah ada. Udah berhasil di execute. Dicek ya, harus dicek ya. Jadi pastiin udah ada ya. Di kanan di tables, terus refresh. Muncul nih yang udah kita bikin nih, table yang udah kita bikin. Udah nanya nih 3 orang nih. Wah, ini nggak bisa connect ke itu ya, ke server ya. Password itunya udah bener belum username-nya? Ini kayak salah password username kayak ini. Kalau udah bener harusnya bisa login sih. Tampilan punya saya juga gitu Pak, di username-nya dia nggak langsung muncul. Kenapa? Tampilan saya sama kayak punya Nggak. Aska, dia di username-nya tuh nggak langsung muncul gitu Pak, jadi nggak ada quotation Oh, stringnya. oh kayak gini ya. Tadi ya, tampilannya gini ya. Dipilih ini ya, teman-temannya pilih SQL Server Authentication ya. Di ini, authentication ini dipilih ini nih.
SQL Server Authentication. Nah, ini dipilih database engine. Sorry, ya, saya ketinggalan. Server type-nya database engine, authentication-nya SQL Server Authentication. Gitu ya. Nah, kalau udah baru Udah kita gitu login. Pak, tapi di loginnya itu nggak ada tampilan apa kosong. Pas di login sama passwordnya. Coba coba di screenshot atau nggak di share screen deh. Atau coba di chat roomnya di screenshot. Dan tampilan pertamanya gimana? Ada yang udah kirim itu nggak screenshotnya gimana nih tampilan awalnya? Udah dikirim Pak Iya di ya. chat. Oh, lagi loading sebentar. Nah, ini server name-nya dipilih itu coba deh komputer kalian. Server name-nya. Nah, itu tinggal di itu aja. Buat password username-nya. Ini username saya nggak muncul apa Pak? Ya ketik aja coba SA. Kamu waktu itu bikin apa username-nya? Lupa ya? Soalnya Lupa pas Pak. install tuh ada itu. Ah, lupa ya, harusnya dicatat tuh. Nah, itu harusnya apa kalian catat harusnya password username-nya. Berarti itu dari Coba pas kali awal install apa ya? iya itu ada itu nanti bikin password sama username dari awal install. Coba deh untuk server name-nya itu langsung isi nggak tadi? Ini langsung diisi Pak. Langsung ngisi kan? Iya langsung diisi. Ya udah deh, gini aja deh. Pilihnya itu deh, yang authentication tuh dipilih itu, diganti Windows. sama yang tanpa password. Nah itu SQL Server Authentication. Windows ya, pakai Windows aja nggak apa deh. Oke Windows aja. Ini apa? Pakai Windows aja. Nah itu tambah username password. Yang atas pilih Authentication. Nah itu pilih Windows Authentication. Connect, 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 connect. Nah ini udah connect nih ya teman-teman ya. Ini tapi tanpa ini password username. Nanti connecting stringnya beda ya, tapi ya jangan pakai yang punya saya. Kalau misalnya itu di khusus untuk yang with password. Ini saya pilih connection string. Ini kalau tadi yang nggak bisa login itu ya kayak punya Satria ya tadi ya. Maaf Pak, saya Satria, ngikutin Satria nggak bisa Pak. kenapa errornya? Coba di screen, Aska. Belum kelihatan, belum muncul. Tadi itunya space recovery. Udah kelihatan belum Pak? Belum, belum. Belum muncul itunya. Skill servernya. Ini.
Saya server name-nya nggak keluar, Pak. Coba di cancel terus di open lagi. Kalau kayak itu tuh, nah cancel terus di close di open lagi coba. Sama aja, Pak. Nah itu coba pilih nama komputer kamu deh. Apa nama? Nah itu bener. Itu terus Connect. pakai itu connect coba connect. Yes, engine. Nggak bisa nih, cancel coba cancel. Ini nggak bisa nih, ciri nggak bisa lama dia. Iya, Pak. Coba tuh encryptionnya coba dipilih encryption. Yang ini, Pak. Apa yang opsional? Ya opsional deh, yang opsional coba. Opsional. Oh, kecuali gitu ya. Coba masuk ke itu connection properties. Function properties. Coba ke login lagi, Kenapa? login lagi. Login. Ya. Nah, terus tambahin itu deh, coba di Windows Authentication-nya tambahin ini. Bentar. Tambahin backslash SQL Express coba deh. Nggak bisa, Pak. Jadi Nggak bisa tambah. masukkan backslash. Itu yang server name-nya. Oh, server Windows name. Authentication. Nah, itu backslash Backslash. SQL Express. Backslash, backslash, kebalik Mana? tuh. Ini Nah, nih. nah itu betul. SQL. SQL Express. Enggak gede semua. Oh, Nah, nggak. SQL. Express. Ah ya, Express. Udah. Ini Coba connect opsional lagi. ya? Opsional coba. Balik lagi. Cancel, cancel. Ini nggak bisa nih. Cancel, cancel. Terus coba deh, nama komputer kamu dihapus deh, diganti titik. Nah, nah itu dihapus nama komputer kamu. Oh, titik, 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 dot, titik. Nah, coba Udah, balik udah. lagi. Bisa ya. Coba cancel, cancel, cancel. Terus di close ininya, coba di close. Terus masuk ke ini gambar connection, gambar kabel koneksi. Nah, jangan semuanya di close. Ini. Eh, Open lagi coba, open lagi. SMS. Kamu belum install engine-nya deh kayaknya deh. Udah install belum sih engine-nya kemarin? engine yang mana, Pak? Database-nya. Udah ada harusnya itu ya, udah ada Udah engine ada. database-nya. Ini cancel yang mana, Pak? Nah, connect itu yang connect bawah. Itu yang bawah tuh yang kabel kabel tuh. Bukan, yang nah itu Ini. klik. Nah, itu coba. Connection security. Stop. Terus Windows Certification. Nah, harusnya bisa Udah. login tuh. Coba di connect. Ini tambahin Di klik SQL connect. Express gak, Pak? Nggak perlu coba deh, langsung connect Nggak aja. perlu. Oke. Bisa nggak? Ini kayak kamu salah install ini kayaknya sih. Kayaknya sih ya. Soalnya ada ini nih, ada pilihan apa? Connection security itu. Harusnya nggak ada itu. Coba ke pilih lagi itunya, mandatory diganti coba. Nah, itu Ini diganti bawah itu. Yang strict coba yang strict. Nah, itu coba. Host name, certificate, pakai certificate. nggak bisa, Pak.
Ini kamu installnya itu nggak sesuai link yang saya share nggak sih? Sesuai, Pak. Sesuai kan? Sesuai. Iya. Siapa Mac? Nah, coba deh tadi masuk lagi, connect lagi. Pilih Ini. option coba deh, pilih option. Nah, itu option tuh bawah, bawah, bawah kanan, bawah Oh, kanan. ini. Nah, itu option. Nah itu, coba pakai itu. Coba Terus, pakai. Connect. connect, connect, connect. Apa karena ini ya? VPN kali ya. VPN kamu coba di itu dulu deh. Enggak, Pak, bukan VPN, Pak. Buat ini. Coba matiin. Connect dulu coba. Ah, coba cancel, cancel. Connect Connect ulang ya? lagi. Coba cancel lagi. Dikasih itu slash backslash SQL Express, backslash SQL Express. Connect, connect. Tetap nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah deh gitu ntar kamu itu ya coba install ulang atau nggak di fixing Install dulu ulang deh, ya? cari-cari di Google gimana gitu, Oke, Pak. Oke, Pak. soalnya takutnya ntar yang ketinggalan ntar yang lain. Siapa? Yang penting kamu ntar patin aja cara-cara gimana ya Oke, Pak. biar nggak ketinggalan. Nah, oke teman-teman, tapi untuk yang bisa diganti ini ya, diganti Windows Authentication. Jadi yang bisa login, bisa login, connect lagi. Kalau yang udah punya password, ini diganti SQL Server Authentication. Nah ini untuk tabelnya, ada yang belum itu nggak? Belum jadi tabelnya, di refresh. Harusnya udah ada tabelnya di sini ya. Ini kalau udah semua ya harusnya ya, teman-teman ya. Belum Pak, Kalau udah di lagi execute, dibuat, kenapa? Satu ya? lagi dibuat Pak, lagi diketik. Oh iya iya, oke oke. Udah bikin itu kan DBWNJ-nya kan tadi. DBWNJ udah bikin kan, terus klik kanan di nama database-nya, nih, new query, baru diketik yang tadi yang saya share di slide. Nanti untuk Aska, kalau misalnya kalian apa kamu nggak bisa login, coba dari uninstall ulang, dan ntar kamu pas install pilih itu ntar run as administrator pas mau install itunya, Baik, database-nya Pak. Baik, sama Pak. engine-nya. Oke.
Ini deh, cepet ya, saya copy ini deh. Iya teman-temannya di chat ya, kalau biar cepet. Tinggal di copy doang, terus ditaruh di use query ini. Di query, copy yang tadi saya lihat. Tapi udah tinggal di execute aja di sini nih. Klik ini, execute. Kalau memang udah ada pasti ntar error. Ya udah ada nih, terus error nih. There is already object name sensi. Nah, bisa, udah ada. Oke, kalau udah selesai, kita masuk ke step selanjutnya ya. Ini di slide udah ada semua teman-teman yang tadi bisa dilihat, saya share slide-nya di mana? Di WhatsApp grup. Kalau udah bikin itunya, database-nya, bikin ini ya nih, database engine-nya nih. Kalau nggak saya share di ya, ya di WhatsApp ya deh, biar nanti kalau aku disconnect, historinya masih ada. Dari soalnya nggak ada itu historinya karena disconnect. Itu yang saya kirim di WhatsApp ya. WhatsApp tinggal di copy doang ya teman-teman. Kalau khusus yang tadi yang nggak ada username passwordnya, kasih ini ya, tambahan ini. Bentar saya mas. Tidak ada username password. Pakai yang bawah. Ini nggak perlu. Langsung gini aja kalau yang nggak ada database tadi. Dedicated security true. Kalau ada username passwordnya dihapus. Nanti ini. Yang saya copy deh di WhatsApp lagi deh. Ya, pada saya copy di WhatsApp ya, yang tanpa database. Nah, kalau udah, baru masuk ke sini nih. Masuk ke service-nya. Ini ada dua itu ya. Ada dua, ada dua function. Ini ada function public sama private. Kalau function public tuh dia bisa diakses di luar.
bisa dipanggil di program CS atau dimanapun lah kalau public. Tapi kalau private dia cuma bisa dipanggil di kelas ini doang, kelas si extract data service. Jadi bisa dipanggil di kelas lain nggak bisa. Yang bisa cuma ini doang nih, extract table from PDF karena dia public. Cari get latest dia nggak akan ada karena dia tipenya private. Itu teorinya. Ini public bool nih function returnnya boolean, true atau false. Ini private string tuh returnnya string. Datanya string. Nah, stringnya pet kan. Pet itu root dari si folder ya PDF. Jadi gini logikanya nih. Saya jelasin codingannya ya teman-teman ya. Kita kan mau akses ini ya, mau akses PDF yang yang sering kalian share di itu di grup absensi itu ya. Kita mau ngekstrak file itu. Untuk filenya kita simpan di My Documents dengan nama folder Praktikum 2. Nih, harus ada nih teman-teman nih di direktori komputer ini. Praktikum 2 nih harus ada di sini. Filenya absensi yang sering kalian kirim isinya. Nanti si codingan itu ngambil yang latest, ambil yang terakhir di copy. Tuh. Yang misalnya ada 3 nih, yang paling terakhir di copy yang mana? Nah, nanti sama sistem konsol ini diambil yang paling terakhir. Nih kan nama foldernya kan Praktikum 2 nih. Ini harus sama nih sama yang di sini nih. Di dokumen Praktikum 2. Tuh. Ini My Documents folder nih sebenarnya ngambil root directory si My Documents. Special folder My Documents. Kalau udah ngambil folder full My Documents plus nama folder. Kan kalau udah pet yang tadi kita dapat dari sini, kita ngambil yang paling latest filenya. Nah, kita bikin function nih buat ngambil get latest PDF file pen. Nah, ini caranya gini nih. Codingannya gini. Nanti saya copy aja ya, benar. Sama lah, kan kalian coba itu tes cemaran. Jadi yang penting kalian tahu dulu nih, ini codingan buat apa, logiknya buat apa. Yang penting kalian serang dengerin aja, nggak usah ngerti-ngerti apa-apa ya. Kadang fokusnya buat biar kita ngerti codingan ini buat apa. Logiknya gini nih, kita kan udah dapet ini nih, udah dapet si C user Sartono terus dokumen Spotikum ini udah ambil nih, tapi kita kan isinya kan banyak nih ya. Kita mau ngambil yang paling terakhir di copy yang mau diekstrak ke database. Jadi ketika week kedua nih ada lagi nih, kita copy ke sini lagi nih. Copy ke sini, kita run konsolnya yang ngambil yang terakhir, ngambil latest yang di copy nih kita lagi. Kita udah dapet nih folder yang tadi saya copy nih di sini. Dapat, kita lempar ke function get latest from PDF yang tadi itu string dari si directory tadi itu ke sini. Nah, ini kita ngambil directory files ini dengan extension .pdf. Jadi kalau kalian naruh file Excel di sini nggak akan kebaca karena kita codingan di sini .pdf. Tuh, teman. Jadi eh, ini kan hasilnya banyak ya. Hasilnya kan banyak nih file-file ini. Jadi kita pakai itu array. Dia convert file ke array. Jadi kita dapat itu list dari si sekitaran kita jalanin ya. Kita jalanin. Jadi ketika nanti saya copyin codingannya, nah, terus tahu nih ini buat apa codingannya. Terus debug nih, di debug tuh klik aja di sini nih, buat klik buat ngelihat apa yang didapat dari get files ini. Ini ada 2 nih yang dapat nih. Ini C atau non dokumen Praktikum 2 asumsi yang ini ada 2 nih ya dapat ya. Kenapa tuh array? Karena hasilnya bisa banyak, bisa array itu banyak list dari eh,
list dari si petnya ini, directory ini. Sama, ini ada dua juga di sini, kan? Karena ada dua ya, Pak. Hasilnya. Kita kasih kondisi di sini, teman-teman. Kalau PDF ada, ya kan? Length-nya tuh sebenarnya nyari dari jumlah length dari si eh, PDF files ini. Kalau length lebih besar daripada 0, berarti ada tuh. Nah, ini fungsi dari order by descending ini sebenarnya order kayak di database modelnya, order by apa, descending. File infonya ini last write time. Jadi kita ambil file yang pertama kita order, terus habis itu ntar di order by descending, kalau udah di order, baru di first. Jadi gini logiknya nih teman-teman. Logik dari codingan ini nih gini. Ini kan array kan dapat itu ya ada dua data ya. Dua data, dua data, dua data. Yang pertama kan nih, data sama datanya eh, satu dan dua seandainya ya. Empat, satu dua aja deh. Dua. Yang ada perurutan kan. Gimana cara kita ngambil data yang paling besar? Data yang terakhir maksudnya. Yang dua ini tambah hardcode. Nah, caranya kita urutin dulu nih. Kenapa ada PDF files ini? Kenapa di order by descending? Descending itu kan kebalik ya, dari yang paling besar ke kecil kan. Jadi kalau di order by descending, yang di atas ini, jadinya gini. Dua, jadi satu. Tadi kebalikan, yang paling besar. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang order by descending. Nah ini kenapa ada query, ada codingan first. Dia ambil yang pertama, yang dua ini. Tuh. Jadi kita mau ngambil yang paling terbaru ya caranya gini ya. Pertama di order dulu yang paling atas, yang tadi yang dari yang terbesar, dari last write time yang terbesar, ya. Kalau udah, baru kita get first-nya. Yang pertama kali first kan yang pertama ya. Jadi yang dia bilang dua. Sama logiknya sama yang di bawah ini teman-teman. Ambil files, pertama di order by scanning by last write time ya. Infonya, terus sampai sebentar di first. Ntar yang kita dapat pet ini adalah satu data yang paling terakhir di copy gitu. Kalau udah, lalu kita balikin balikin ke sini. Kita balikin ke string pad yang tadi yang metode public tadi itu, extract tables from data PDF. Nah, ini kita pakai library Tabula nih. Wah, using ini pakai Tabula. Nah, ini pakai Tabula nih. Using Tabula atas. Jadi pertama kali kita kan ngambil itu ya library Tabula. Nih, ini kalian ketika ya nih nanti kita kalian pahami lah oke. Ini sebenarnya kita ngebuka library Tabula. Nah, untuk for loop pertama nih kita ngeloop jumlah page yang ada di praktikum ini, file praktikum. Loop, ini kan ada dua page ya teman-teman ya. Nah, ini harus looping nih sampai nih. Apa kalian harus looping nih? Harus looping data ini semuanya. Ini kan ada 3 page ya teman-teman ya. 3 page. Tapi si Tabula itu pinter. Dia ngambil page yang mengandung Excel, mengandung apa? Sorry, mengandung table. Kalau yang nggak ada table ya, dia nggak akan diambil. Gitu. Jadi dia ngeloop 1 sama 2 page doang.
Lalu first loop kan jumlah page ya. Dokumen dot number of page. Ini ada tiga kan masih kan? Tiga karena emang ada tiga page tadi. Tapi kita di ini ada page area ini, page index ini yang pertama mau diambil page-nya, looping pertama ini. Nah, dan extract to table muncul nih table-tablenya nih nanti. Table pertama ini yang paling atas dari page-nya. Misalnya tadi mana ya? Nah, ini table pertamanya ini kan. Di bawahnya. Extract table ini kita looping nih. Loopingnya by jumlah tabelnya. Ini kan cuma ada satu table ya. Untuk yang page pertama maksudnya. Kan table cuma satu doang. Kita looping. Ya, yang kedua ini looping dari si barisnya. Si row. Jumlah row ini nih. Nah, jumlah row ini nih. Di looping satu. Saya diambil, ini diambil, per satu-satu row, masing-masing row. Nah, ini kan nama ini kan row pertama kan, row 0 kan. Ini kan row 0 nih teman-teman ya. Satu, dua, 0, satu, dua. Jadi ada tiga row. Row 0, row satu, sorry, row lagi. Kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Nah, ini cara ngambilnya nih. Row kolom 0, hasilnya pasti nama. Ini namanya Fariska Aska Herianto. Fariza ya. Fariza kan sama kan di sini kan Fariza kan yang diambil. Terus yang kedua nimnya sama matkulnya. Nim sama matkulnya. Ya kan? Udah dapet kan? Udah berhasil kan? Jadi kita ambil data dari ekstrak dokumen tadi udah berhasil nih. Di debug ada nama nim sama matkul. Nah, habis itu kita itu teman-teman kita bikin query buat insert database. Nah, ini query gini nih, insert into absensi, ya kan? Data yang kita insert ID, nama, name, matkul sama created. Nah, created ini sebenarnya tanggal yang pasti create-nya kapan. Datetime. Jadi ini kita pakai datetime UTC.no. Dia ngambil data yang paling hari ini yang sekarang. UTC itu yang sekarang. Tuh, tuh. Insertnya pakai apa nih? Nah, ini quit ini eh, dia pakai ID primary key GUID. Jadi kita cuma ketikin doang nih GUID new GUID. Nah, udah. Nanti insert ke ID-nya ini. Ini nama yang tadi di atas nih. Nama, terus name, matkul, name. Kalau udah kita execute di sini nih teman-teman. Execute query ini kan. Nah, nih, GUID new GUID, terus name namanya, name-nya yang udah dapet dari atas ini. Kita pakai SQL query ini, teman-teman. Nah, query yang udah kita dapat, kita lempar ke execute di database service. DB collection execute dari query yang tadi udah kita bikin dia di sini SQL server ini. Kalau udah kita cek returnnya nih. Kalau returnnya minus dia pasti fail. Kalau false itu true. Apa kalau true itu pasti berhasil. Kalau bukan minus satu.
Ini kan kosong ya teman ya, ini saya terangkit dulu deh. Terus coba saya kita select. Kalau mau select klik kanan select ya, atau 100.000. Ini tadi kosong kan teman-teman ya, di file kosong kan datanya, database-nya. Jadi logiknya itu kalian debug di sini nih. Nah ini looping dari jumlah tabelnya, terus looping dari barisnya, dapatlah nama pasca, terus dimnya, matkulnya apa gitu kan. Teknologi rekayasa otomasi kan. Kalau udah kita bikin query-nya, kita lihat nih query-nya berarti yang di insert tadi tuh ID itu GUID yang tadi kita bikin nih, new GUID ini hasilnya ini. Terus Fariska ini tadi namanya kita ambil nim sama matkul. Kalau udah kita panggil si eh, metode si execute ini. Yang di sini nih yang kita bikin tadi di atas. Nah, metode execute tadi kita panggil di pas insert database. Kan kalau udah jadi aja langsung. Ini hasil apa nih? Hasilnya satu kan, berarti berhasil ya. Terus nih ke atas nih, di per row jadinya. Set lagi ya kan, set lagi terus sampai atas, terus sampai selesai, sampai baris ke end, baris ke terakhir di page itu. Itu, teman-teman. Jadi udah ada dua kali yang udah saya debug ya. Kalau kalian select berarti udah ada dua nih data yang udah masuk. Si Fariza sama si Doni udah masuk datanya. Terus datanya terus masuk, bisa terus sampai selesai nih. Selesai. Nanti kita ambil baris ke tabel kedua dari page kedua. Terus lagi insert lagi dia. Nah ini pasti keluar nih karena page ketiga nggak ada tabelnya, teman-teman. Jadi dia keluar, udah selesai prosesnya. Kalau misalnya hasil dari si extract database-nya true, dia munculin berhasil extract data. Itu teman-teman. Hasil extract data ya. Kita select database-nya, nanti udah muncul nih. Tuh, datanya semuanya udah muncul nih, udah insert semua ke sini. Ada 50 orang berarti ya. Nah, ini otomatis otomatis kan, jadi kita nggak perlu input manual kan teman-teman kan. Nggak satu-satu. Yang penting kalian tahu nih, walaupun kalian masih belum tahu codingannya, nah etis harus tahu nih, ini buat apa, ya kan? Kenapa kita bikin kayak gini gitu? Tujuannya apa ya kan? Pada paham kan? Buat apa tujuannya? Biar kita nggak manual, nggak ada human error, udah pasti bener nih yang di-insert itu teman-teman. Jadi kita harus tahu logiknya dulu, baru kita tahu codingannya. Kan gitu, kita mau bikin aplikasi, kita harus tahu idenya dulu nih, idenya buat apa nih. Bahkan Steve Jobs sama Steve Wozniak itu pas bikin Apple, sebenarnya idenya itu di Steve Jobs ya. Dia idenya buat produk ini nih, bikin produk Apple, ya kan. Yang penting kan idenya dulu nih, ada nih, baru ntar kita bisa bikin codingannya, bikin engine-nya, gitu teman-teman. Terus, Iya Pak, Zoom-nya belum premium soalnya. iya coba di request ke itu deh, ke Pak Rizal atau nggak ke mahasiswaan nih. So, saya banget nih kalau misalnya selalu disconnect kayak gini nih. Materialnya jadi kurang maksimal kan. Teman-teman dia pada disconnect juga kan. Iya Sayang Pak, nih nanti harusnya. disampaikan Di ke request aja Pak ya, Satria Guru. ya. Sayang banget nih. Iya Pak.
Ya teman-teman, yang penting kita tahu dulu nih logiknya buat apa nih, kita bikin sesuatu buat apa. Nah, ide dulu baru kita bisa bikin. Karena semua ide pasti bisa diimplementasi. Yang mahal tuh idenya bukan engine kayak gininya, codingannya. Terus tahu idenya dulu buat apa kita bikin aplikasi konsol ini, ya kan? Nah, ini udah ada datanya semua nih, udah ekstrak data ini udah masuk ke database. Kita bisa olah nih datanya nih, mau dibikin dashboard kayak, mau dibikin tampilan nanti di web atau nggak di mobile atau di desktop, bisa aja. Karena udah dari database. Karena inti dari aplikasi itu database, source-nya dari database. Jadi kalau kita masih PDF, nah itu nggak bisa diolah nih datanya nih, nggak bisa diolah ke web atau ke aplikasi lain, harus di save ke database. Nah itu idenya kenapa kita bikin aplikasi konsol buat ekstrak dokumen ini, teman-teman. Harus tahu idenya ya. Jadi udah tahu baru kita bikin implementasi pakai engine gitu, pakai konsol apps. Datanya udah ke ekstrak semua nih yang tadi dari PDF, udah ada semua. Jadi data ini kita gunakan di aplikasi desktop, API sama web ya nanti ya. Jadi kalau bisa teman-teman harus sudah ada nih data ini di database. Nanti saya share codingannya. Kalian pelajari gimana ya. Kalian pelajari, kalau nggak tahu nanya di grup. Nggak usah sungkan, langsung aja ditanya. Query ini dilempar ke SQL database tadi. Jadi ini sebenarnya engine dari database semua. Dari mana membacanya? Dari sini. Alamat database kita. Gitu. Di BUNJ ini kan ada table itu. Boleh kan tadi kan kita udah inisiasi di query-nya. Insert itu absensi, nama tabelnya. Nah, dia di insert temen gitu. Value-nya apa? Value yang kita dapat tadi itu nama, NIM, sama matkul. Date-nya itu created sekarang, yang sekarang pakai UTC.no gitu. Ini saya share nanti codingannya, harus kalian pelajari ya. Kalau nggak diketik ulang nanti ya, diketik ulang sampai dipahami, terus di run. Simpel kok, ini cuma ada dua kelas doang nih teman-teman. Service sama data apa, ekstrak data service sama database service doang. Ini pun simpel nih, database service ini cuma engine database-nya. Nanti setiap kita mau execute query ya kita manggil ini nih, metode si execute query. Ini kita di foldernya kita harus ada folder Praktikum 2 isinya file itu tadi, Praktikum 2 filenya sudah ada, baru kita bisa jalankan. Ingat ya teman-temannya, yang penting idenya paham kalian buat apa. Masalah codingannya itu nomor dua ya. Yang penting idenya dulu buat apa. Sometimes kalian nanti kerja, misalnya nih ada kebutuhan apa nih perusahaan nih. Nah, kan harus tahu tuh idenya buat apa nih. Buat apa nih bikin aplikasi ini nih. Terus idenya buat apa nih. Nah, baru ide itu dari ide itu kita convert ke informasi ke logic. Nah, logic itu bisa kita langsung bikin codingannya. Nah, itu masalah sepele lah. Penting kan tahu logiknya buat apa. Tuh. Buat apa kita bikin aplikasi, kita harus tahu ya. Itu yang nomor satu, teman-teman. Ini kebetulan kita ekstrak dokumen dari PDF ke database. Udah berhasil nih, udah masuk database, dan select tabelnya.
Udah ada semua nih. Yang dari PDF tadi. Tuh. Coba kita delete ulang ya. Delete. Jadi awalnya sebelum kita run, kita cek dulu nih. Ini datanya kosong. Sampelnya. Ketika kita run aplikasinya, kita akses file yang tadi itu, kita ngambil yang paling terakhir di copy ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada sekarang absen yang ketiga nih, kita copy ke sini, nanti yang diambil yang paling terakhir di copy. Gitu engine-nya, ini ngebaca kayak gitu. Engine si konsol ini ngebacanya yang paling terakhir di copy. Jadi kita mencerdaskan si aplikasi ini, biar dia bisa ngambil apa yang terakhir di copy. Oke, get latest PDF, pad, file pad. Ambil yang cuma PDF doang, jadi kita harus program bener-bener ya. Terus kalau udah di itu array, kita cek nih arraynya ada apa enggak. Kalau nggak ada, kalau ada kita ambil yang paling terakhir di copy. Caranya ini, itu teman-teman. Nah ini kalau udah kita bikin pakai aplikasi Taboola, pakai Ribuda Taboola. Ini kalau Taboola kita hapus di sini nih, ini pasti error nih. Oh, karena kita pakai Ribuda Taboola, teman-teman. Tuh. Ini looping jumlah baris pertamanya, jumlah page-nya, ini looping dari tabelnya, ini looping dari baris-barisnya. Jadi setiap baris insert ke database gitu. Run ulang. Ini lagi proses itu ngejalanin si ekstrak database, file ke database. Mulai start data, berhasil start data. Ini tadi kosong, kalau kita select, datanya udah muncul kan, udah ke insert semua. Itu. Nanti gitu tesnya ya teman-teman ya. Lihat dulu database-nya table kosong apa enggak. Kalau udah kosong, baru kita jalanin project ini, program ini. Ingat ya, pertama idenya kalian paham, baru codingannya. Jadi jangan kita ngoding tanpa ada ide. Saya Satria ngoding nih, bikin aplikasi konsol ini, tapi Satria nggak tahu nih buat apa nih aplikasi ini. Nah itu jadi nggak masuk ntar. Harus tahu dulu idenya buat apa. Oh ini buat ekstrak dokumen absen ke database. Jadi bakal paham ntar kita, bakal paham nih buat apa gitu. Tuh. Kayak kita share ini. Itu mulai jam 1 nih. Saya share semua nih codingan ini ke teman-teman ya. Hujan ya? Halo Pak, Praktikum 2. Data ya. Siap, saya ekstrak ulang. Praktikum 2.
Duanya, terus untuk slide-nya, untuk file absennya udah ada ya teman-teman ya. Jangan lupa ya ditaruh di ini, taruh di file itu dokumennya. Yang perkara publikum juga. Jadi kalian bikin ini ya, bikin folder publikum 2 di My Documents. Jangan lupa ya, share. Di copyin filenya, struktur filenya. Oke, udah saya copy semua ya teman-teman ya ke grup WhatsApp ya. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan lupa di tes ya. Kalau ada kesulitan, langsung aja di chat ya, teman-teman ya. Jangan ragu. Kalau ada pertanyaan, langsung di chat aja. Oke, Pak Rizal, ada itu Pak, tambahan Pak. Ini saya kira udah selesai nih Pak materinya Pak. Waduh, alhamdulillah nih luar biasa. Makasih banyak nih Pak Hartono. Waduh, Iya Pak, kompet ke sama-sama Pak. database nih, Masya Allah. Iya, 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 iya. Absen ke database luar biasa Pak. Mantap, mantap. Banyak belajar ini Pak. Sama-sama Pak, sama-sama belajar Pak. Yang penting nanti teman-teman coba dirami ulang ya, diketik ulang, dipahami codingannya. Kalau nggak paham, tinggal itu aja tanya di grup, nggak usah sungkan. Siap, siap, siap. Emang Nah, ini diulang-ulang mulu Pak kami ini Pak. Wah, anak ilmunya luar biasa ini masalahnya. Langsung ke aplikasi ini. iya. Aplikasi Itu dunia sih kerja. goalsnya Pak, goalsnya biar teman-teman mahasiswa bisa paham, bisa bikin aplikasi konsul buat ekstrak data ini. Karena penting banget nih di dunia kerja nih teman-teman. Bisa diulang lagi ya codingannya. Kalau nggak paham di chat aja di grup, tanyakan di grup. Oke Pak, Oke, mungkin oke, ada baik. tambahan atau gimana Pak? Sudah saya mah cukup saja. Silakan MC-nya, boleh. Oke, Satria, monggo Satria. Ya, terima kasih banyak Ya, Pak Hartono atas materi yang ya. disampaikan pada hari Bisa ini. Oh, iya. Materi di yang plus sangat dulu kali, Pak. bermanfaat. Bisa di plus dulu, Pak, ininya. Set screen-nya. Oh iya, sorry Pak. Oh iya, sorry Pak. Sip. Oke, siap. Ya, monggo Satria. Ya, Pokoknya mungkin saya ucapkan terima kasih. Ayo Pak, sama. untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa meningkatkan kemudahan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih teman-teman warahmatullahi semua, Pak wabarakatuh. Rizal. Ya, Terima kasih semuanya. siang. Ya, Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.